Baik, selamat pagi Ibu. Saya dengan Dokter Aris yang berjaga pada hari ini. Boleh saya tahu Ibu dengan Ibu siapa nggih? Saya dengan Ibu Wati, Dok. Oh, baik Ibu Wati. Jadi Ibu Wati berapa tahun ya Bu nggih kalau boleh saya tahu? Saya 30 tahun, Dok. Oh, 30 tahun. Nggih, kemudian apakah Ibu sudah menikah? Nggih, Dok, saya sudah menikah. Oh, baik Ibu. Ibu ada keluhan apa nih Ibu nggih datang kemari? Saya ada mengeluh gini Dok, keputihan yang berwarna kuning Dok. Keputihan yang berwarna kuning ya Bu nggih. Kemudian apakah keputihannya itu sudah terjadi dalam waktu yang lama Bu? Sudah terjadi dalam waktu 2 minggu ini Dok. Oh baik, 2 minggu. Kemudian apakah keputihan ini keluar setiap saat tapi hanya saat-saat tertentu saja? Saat-saat tertentu saja Dok, misalnya ketika malam hari saja seperti itu Dok. Oh baik. Baik Ibu, apakah kemudian keputihannya ini disertai dengan gejala-gejala lain Ibu? Disertai dengan gejala lain nih Dok, seperti nyeri ketika saat kencing nih yang saya rasakan. Oh baik. Selain itu apakah ada gejala lain Ibu? Tidak sih Dok. Oh, baik Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap organ genitalia Ibu. Jadi menurut keluhan Ibu Nike, jadi saya akan lakukan pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan dalam, kemudian pemeriksaan bimanual seperti itu. Jadi pemeriksaan dalam nanti saya akan menggunakan spekulum, kemudian pemeriksaan bimanualnya menggunakan jari yang dimasukkan ke organ genitalia Ibu seperti itu. Apakah Ibu setuju? Ya Dok, saya setuju. Baik, jika Ibu setuju untuk pemeriksaan ini, sekarang saya persilakan Ibu untuk menuju ke kamar mandi Ibu untuk kencing terlebih dahulu, karena pada pemeriksaan ini itu kantong kemih Ibu disarankan untuk kosong gitu Ibu agar tidak mengganggu seperti itu. Ibu silakan Ibu menuju ke kamar mandi yang sana Bu. Sembari saya akan menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Baik, sini saya akan menyiapkan alat pelindung diri terlebih dahulu dan juga alat-alat yang akan digunakan. Baik, ini perumpamaan selendang sebagai alat pelindung diri. Baik, apakah Ibu sudah kencing tadi Bu? Oh, oke, baik. Jadi di sini saya akan berikan Ibu selimut pada saat pemeriksaan. Harap Ibu menggunakan selimut ini. Jadi sekarang Ibu bisa mengganti pakaian Ibu nggih. Baik, kemudian di sini saya akan bantu Ibu berbaring di meja pemeriksaan, di meja ginekologi. Nah, Ibu silakan Ibu angkat kakinya Bu. Baik. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, kemudian di sini sebelum melakukan pemeriksaan saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Di sini saya hanya peragakan saja. Baik, jadi di sini saya akan lakukan pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan inspeksi. Jadi di sini saya akan melakukan inspeksi pada daerah labia Ibu. Jadi di sini saya harap Ibu relax saja Bu ya, jangan tegang. Jadi di sini saya sedikit dibuka nih Bu ya selimutnya. Baik, di sini jadi untuk di daerah labia Ibu itu di sini hanya terlihat kemerahan saja. Tidak saya temukan adanya cairan, kemudian saya tidak menemukan adanya benjolan seperti itu. Setelah itu saya akan melakukan palpasi kelenjar Bartolini Ibu. Di sini saya akan melakukan penekanan di daerah kelenjar Bartolini Ibu. Saya harap Ibu relax saja nih Bu nih. Jika ada nyeri Ibu katakan. Baik Ibu, apakah ada nyeri? Tidak Dok. Baik Ibu, jadi setelah saya lakukan palpasi tadi, saya tidak menemukan adanya nyeri, Ibu tidak ada mengatakan nyeri. Kemudian saya juga tidak ada menemukan cairan yang keluar. Kemudian saya juga tidak ada menemukan benjolan seperti itu. Baik Ibu, jadi di sini kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam Bu. Jadi di sini saya akan menggunakan spekulum Bu. Ini alatnya.
Jadi nanti alatnya ini akan saya masukkan ke organ genitalia ibu, jadi mungkin akan terasa tidak nyaman ibu nggih. Jadi ibu sini bisa rileks dengan cara menarik nafas melalui hidung, kemudian mengeluarkannya melalui mulut. Kemudian sini ibu rileks saja ototnya. Kemudian sini sebelum memasukkan spekulum ini ke organ genitalia ibu, saya akan melakukan memasahi spekulum. Masukkan spekulum. Baik, di sini saya harap ibu relax saja bu nge. Jadi sini saya akan masukkan spekulum dengan cara memilingkannya terlebih dahulu, kemudian memasukkan. Jika ada nyeri ibu katakan ya bu nge. Kemudian sini saya memutar, kemudian dibuka. Nah, baik ibu, jadi sini saya akan melakukan pengamatan pertama itu pada serviks ibu. Jadi sini saya menemukan kelainan di mana saya menemukan adanya granulasi merah pada serviks ibu. Jadi serviks ibu terlihat sedikit membesar, kemudian ada warna kemerahan, kemudian saya tidak menemukan adanya cairan yang keluar. Serta di sini juga saya tidak menemukan ada luka, kemudian saya juga tidak menemukan adanya dilatasi serviks. Kemudian sini untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan saya sini mengamati vagina. Jadi di sini untuk vagina ibu itu saya menemukan adanya cairan yang keluar, yaitu cairan yang berwarna kuning seperti yang ibu katakan. Kemudian di sini cairannya itu sedikit berbusa ya bu ya. Kemudian saya tidak menemukan adanya luka-luka pada dinding vagina ibu. Sini saya hanya lihat seperti kemerahan-kemerahan saja. Kemudian juga tidak ada nodul-nodul ataupun massa yang terlihat. Seperti itu yang ibu. Jadi sini pemeriksaan dalamnya sudah selesai. Di sini saya akan mengeluarkan spekulumnya. Sini saya akan menutup spekulum, kemudian memutarnya, kemudian menariknya. Baik. Sini saya akan dekontaminasi spekulum terlebih dahulu di tempat dekontaminasi. Kemudian di sini selanjutnya ini saya akan melakukan pemeriksaan lebih manual ya Bu. Jadi sini tujuannya yaitu saya akan mengamati serviks, uterus dan juga aneksa ibu. Jadi sini saya akan memasukkan jari saya ke leher vagina ibu. Jadi sini mungkin ibu akan merasa tidak nyaman ya Bu. Jadi di sini jika ibu misalnya ada merasa nyeri, ibu katakan ya Bu. Jadi di sini terlebih dahulu saya akan memasukkan jari saya ya ibu. Jadi yang pertama saya akan amati serviks. Jadi sini apakah ibu ada rasa nyeri? Baik. Jadi sini pada serviks itu tidak ditemukan adanya benjolan-benjolan ya Bu. Di sini hanya serviksnya ini kerasa lebih besar. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya nyeri. Kemudian di sini saya juga tidak menemukan adanya dilatasi serviks ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uterus. Di sini saya akan memeriksa uterus ibu. Jika ada nyeri, ibu katakan ya Bu. Baik. Untuk uterus itu ukurannya normal, kemudian konsistensinya normal, kemudian mobilitasnya juga normal, tidak ada kelainan. Kemudian sini saya juga tidak menemukan adanya benjolan. Kemudian di sini selanjutnya saya akan memeriksa daerah aneksa, yaitu di samping uterus ibu. Jadi sini apakah ibu masih nyeri Bu? Tidak dok. Baik. Di sini saya tidak menemukan adanya kelainan juga. Untuk aneksa juga saya tidak merasakan adanya pembesaran ovarium. Kemudian untuk di aneksa sebelahnya juga sama, saya tidak menemukan adanya nyeri. Kemudian saya juga tidak ada menemukan pembesaran ovarium seperti itu. Jadi pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Jadi sini saya akan lepas itu terlebih dahulu. Baik Bu, jadi di sini saya akan bantu Ibu. Baik Bu, terima kasih. Jadi sini Ibu bisa menggunakan pakaian Ibu kembali ya Bu. Jadi sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan yang tadi ya Bu. Jadi pada pemeriksaan tadi itu pada pemeriksaan dalam saya menemukan adanya granulasi merah pada serviks ya Bu. Jadi ini menunjukkan adanya peradangan. Kemudian di vagina Ibu, di dinding vaginanya itu ada cairan yang keluar ya Bu, yaitu berwarna kekuningan dan berbusa. Kemudian juga pada saat pemeriksaan di manual sebenarnya saya tidak ada menemukan kelainan sih Bu. Untuk serviksnya, uterus dan juga aneksa itu normal semua ya Bu. Jadi di sini untuk
yang penyakit yang ibu derita itu kemungkinan adalah trichomoniasis nih bunge. Jadi ini merupakan penyakit infeksi bakteri yang terjadi di daerah genitalia ibu seperti itu. Oke, jadi sini saya akan memberikan obat terlebih dahulu. Jadi sini saya akan buatkan resepnya. Sebelumnya apakah ibu ada alergi obat nih bunge? Tidak ada dok. Baik ibu, saya akan buatkan resepnya untuk penyakit ibu. Jadi ini resep obatnya nih bunge. Jadi sini saya akan jelaskan ini obatnya itu adalah antibiotik yang namanya metronidazole. Jadi di sini antibiotiknya ini harap dikonsumsi sampai habis nih bunge. Saya sudah berikan dalam jangka waktu 7 hari. Jadi sini ibu bisa minum antibiotik ini setelah makan, yaitu untuk 1 harinya ibu bisa minum 2 kali. Jadi ini dosisnya adalah 500 mg nih bunge. Kemudian apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik ibu, jadi untuk resepnya ini ibu bisa tukarkan di depan untuk mendaftarkan obatnya seperti itu nih bunge. Jadi di sini ibu bisa keluar sekarang. Saya ucapkan terima kasih, semoga lekas sembuh ya bunge. Oke, sama-sama dokter. Bagi ibu, saya dengan dokter Adis yang berjaga pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, ibu namanya siapa nih bunge? Saya Ibu Wati dok. Baik Ibu Wati, untuk umurnya berapa tahun nih bunge? Saya 30 tahun dok. Baik ibu. Jadi di sini ibu datang dengan keluhan apa nih bunge? Saya hanya periksa kehamilan aja nih dok ya. Oh baik ibu, jadi ibu datang untuk periksa kehamilan ya bunge. Baik, kalau boleh saya tahu kehamilannya ibu sekarang sudah berapa minggu nih bu? Untuk kehamilannya itu sekarang saya sudah 36 minggu dok. Oh udah 36 minggu, sudah lama ya bunge? Gitu. Baik ibu, untuk pemeriksaan kehamilan ini itu saya akan lakukan pemeriksaan Leopold nih bunge. Jadi ini pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan fisik untuk mendeteksi untuk mengetahui apakah ada kelainan janin ibu, terutama di sini kelainan posisi seperti itu nih bunge. Jadi ini pemeriksaannya mencakup 4 pemeriksaan, yaitu level 1 hingga level 4 seperti itu bunge. Apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak dok. Apakah ibu setuju? Oke dok, saya setuju. Baik ibu, jadi jika ibu setuju, ibu silakan menuju ke bed yang di sana nih bunge. Sembari saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Sudah ngebahan ya. Di sini saya benarkan sedikit posisinya. Jadi sini untuk pemeriksaannya sini saya harap ibu membuka sedikit bajunya ibu ya. Jadi di sini saya akan memberikan ibu selimut untuk kenyamanan dan juga privasi ibu. Ini ada alatnya. Baik ibu, jadi saya buka sedikit ibu ya. Jadi yang pertama, di sini saya akan lakukan pemeriksaan level 1, namun sebelum itu ibu harap menekuk lututnya ibu ya. Jadi sini untuk pemeriksaan level 1, sini saya akan menentukan presentasi janin di bagian fundus uterus seperti itu ibu ya. Jadi sini saya akan meraba. Baik ibu, jadi untuk presentasi janin di fundus uterus ibu itu adalah bokong ibu ya, karena sini saya tidak menemukan adanya tahanan yang keras. Di sini saya menemukan konsistensinya lunak seperti itu. Oke, jadi kemudian sini saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uterus untuk menentukan apakah pada janin ibu itu apakah ada keterlambatan pertumbuhan apa tidak seperti itu. Oke, di sini saya akan meletakkan pita meteran dari simplisis di atas simplisis pubis, kemudian menariknya. Baik ibu, jadi untuk pengukuran tinggi fundus uterus itu normal ya bu ya, itu sebesar 35 cm. Jadi sini itu memang normal untuk usia kehamilan 36 minggu ya bu ya. Jadi di sini tidak ada kelainan seperti itu. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan level 2. Jadi sini untuk menentukan bagian janin di bagian lateral atau di bagian samping dari perut ibu nih bu ya. Sini saya harap ibu lihat saja. Nah, ibu untuk di bagian perut kiri itu saya menemukan daya tahanan yang keras, jadi ini bisa dipastikan merupakan punggung dan janin ibu. Kemudian untuk di bagian kanan di sini saya menemukan daya penonjolan, jadi ini saya pastikan ini merupakan ekstremitas dari janin ibu. Jadi untuk level 2 ini normal ya bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan level 3. Di sini saya akan menentukan bagian
janin yang terbawah, kemudian menentukan apakah posisinya sudah masuki pintu atas panggul atau tidak, seperti itu Bu ya. Jadi di sini saya akan meraba. Baik Ibu, jadi untuk tulisan level 3 ini saya temukan itu adanya massa yang bulat dan keras. Ini merupakan kepala Ibu ya, jadi ini masih normal. Jadi posisi janin Ibu itu normal, tidak ada kelainan. Kemudian untuk di janin Ibu di sini saya goyang-goyangkan itu masih bisa bergoyang, jadi ini belum memasuki pintu atas panggul nih Bu ya. Kemudian selanjutnya saya akan buka pemeriksaan report 4. Di sini saya akan menggunakan kedua tangan saya untuk memeriksa kehamilan Ibu. Saya harap Ibu rileks saja. Jadi di sini untuk pemeriksaan report 4 itu tujuan sama seperti report 3 untuk menunjukkan apakah janin dan memasuki pintu atas panggul atau tidak. Jadi di sini karena jadi saya itu sudah bertemu, ini namanya konvergen ya Bu ya. Jadi artinya itu janin belum memasuki pintu atas panggul, seperti itu Bu ya. Jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi saya akan cuci tangan. Lu bisa turunkan bajunya Bu ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi itu untuk usia kehamilan Ibu itu kan 36 minggu nih Bu ya. Itu masih normal karena saya tidak menemukan adanya keterlambatan pertumbuhan janin. Jadi karena tadi saya mengukur tinggi fundus uterus Ibu itu setinggi 35 cm ya Bu ya. Jadi itu masih normal. Kemudian untuk posisi janin Ibu juga normal. Kemudian untuk janin Ibu tidak masuki pintu atas panggul, itu juga normal Bu ya untuk usia kehamilan 36 minggu, seperti itu Ibu. Kemudian apakah ada yang Ibu tanyakan ya Bu ya? Tidak Dok. Baik Ibu, jadi sini Ibu bisa keluar ruangan saya. Jadi saya harap Ibu nanti pada saat lahiran itu janinnya selamat ya Bu. Baik Dok, terima kasih Dok. Sama-sama Ibu.